Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Adi Sutikno dari UT Jakarta dengan NIM 0488192256. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kita langsung aja ke soalnya. Jadi di tugas 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu 1. Mampu mengimplementasikan pengguna tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. 2. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch, case, nested if. Kemudian mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Oke, untuk soal tugasnya sebagai berikut ya. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan di dalam array ya. Jadi nanti ada menu harus memiliki nama, harga, dan kategorinya ada 2, yaitu makanan dan minuman. Kemudian 2 bisa melakukan pemesanannya. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Oke. Jika menginput nilai teks di luar dari ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke. Jadi kita juga bikin ini. Kemudian yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan menu-menu yang dipilih dan berdasarkan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Terus ada ketentuan di mana di sini A diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan B ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian yang keempat, bisa mencetak struk pesanan. Program harus bisa mencetak struk pesanannya. Terus yang kelima ini ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, pemesan, dan menu pengolahannya untuk pemilik atau owner. Oke, di sini juga ada sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin mengubah atau menghapus, pemilik atau owner restoran dapat menginput iya. Oke, dari sini ada petunjuknya. Buatlah sebuah kelas menu dan untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Oke, jadi minimal terdapat 4 menu ya. Jadi ada 2, nanti ada 2 di sini, berarti ada menu, ada main. Ada 2 project Java ya. Yang mainnya itu berbagai metode. Kemudian di sini format untuk menampilkan data menu adalah di kelompok berdasarkan kategori, penggunaan array dalam restoran dan pesanan pelanggan. Jadi nanti ada array, struktur keputusan, dan mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya. Oke, dan di sini ada yang terakhir adalah penjelasan video maksimal 15 menit. Oke, nanti mungkin akan dipercepat atau di skip ya, karena jika melihat ini baris kodenya akan lumayan panjang. Kita langsung aja ke VS Code-nya. Kemudian kita buka file, open folder. Di sini kita sudah punya folder kosong. Ya, di sini folder kosong ya. Kita close. Kemudian kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah menu. Berarti kita bikin project menunya dulu, sama yang kedua main. Java. Oke, kita langsung aja ya, kita coba masukkan.
manager. Nanti ada kategori. Public menu. Ada harga. Kemudian masuk ke ini. Kategori koma. Oke, kita sudah membuat apa namanya ini, project menunya ya. Satu project Java, menu dari Java. Kemudian yang ini adalah kita bikin main Java-nya ya. Main Java. Oke. Oke, public class. Oh, kita coba sini, kita import Java number format supaya rapi. Import Java pakai lokal ya, karena yang di Indonesia formatnya agar mengikuti di negara kita. Pakai scanner untuk input di keyboard. Oke, sudah input. Sekarang kita coba aplikasinya. Static scanner input now scanner system in. Lanjut lagi, kita masukkan static number format number format instance. Kita masukkan yang Indonesia ya. Oke, kita masukkan ID. Oke, kita country-nya Indonesia. Lanjut lagi, kita kasih komen di sini untuk sorry, di sini untuk array untuk menu restorannya ya. Kita kasih 400. Kemudian
kosong, menulis menu maksimalnya adalah 100. Terus masukkan sedikit integer 0. Oke, di sini kita sudah membuat kodenya ya. Di sini ada jumlahnya, di main Java itu ada 290 baris, sekitar segitu ya. Oke, kita coba jelaskan dulu. Dari yang di sini kita membuat menu. Di sini nggak ada fungsinya ya, hanya kita membuat kelas menu saja. Kemudian yang di main Java itu di awal kita menambahkan import, ada 3, ada Java, ada tekstil, number format. Terus ada scanner, ada lokal ya, util lokal sama util scanner. Scanner itu untuk menginput pada keyboard, jadi kita bisa masukkan menu-menunya dari keyboard kita. Kemudian number format itu untuk memformat angka menjadi format rupiah nantinya, dan lokal ini supaya formatnya itu sesuai dengan negara kita ya. Di sini kita menggunakan Indonesia. Terus di sini kita masukkan static scannernya untuk penginputan. Kemudian di sini ada number formatnya, yaitu Indonesia ya, country-nya adalah Indonesia. Nah, di sini kita sudah menginput ada 4 makanan, ada 4 minuman, 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman. Makanan tersendiri yang tadi kita sudah menginput ada nasi goreng, harganya 25.000, ayam bakar 30.000, mie goreng 20.000, sate ayam 28.000. Kita sudah masukkan. Terus di sini juga minumannya ada 4, es teh, es jeruk, kopi, lemon tea, dan masing-masing harganya seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita menggunakan menulis terus menu count, bertujuan untuk menempatkan menu pada indeks yang tepat. Kemudian
menaikkan jumlah menu secara otomatis. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi utilnya pakai pengulangan untuk cari menu ya. Bagian ini berisi fungsi pendukung yang digunakan di beberapa bagian program. Salah satu contoh utamanya adalah ini ya, public static integer cari menu gitu. Nanti fungsinya memang untuk mencari menu secara otomatis dan berdasarkan nama. Jika menunya ditemukan, fungsi mengembalikan indeks item menu. Jika tidak, mengembalikan min. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan ketika penginputan user dengan menu yang memang tersedia ya. Di sini kan ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman seperti itu. Lanjut, di sini partnya adalah menampilkan daftar makanan dan minuman pada layar. Fungsi ini menampilkan seluruh daftar menu yang telah disimpan di array. Terus program juga kita pisahkan ya, ada kategori makanan dan kategori minuman. Seperti itu. Di sini ada kategori makanan dan kategori minuman. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, di sini untuk memasukkan part di sini adalah untuk agar pelanggan atau user bisa menginput pesanan ya. Pada bagian ini pengguna dapat memasukkan pesanan secara bebas hingga mengetik kata selesai ya untuk berhenti. Kemudian di sini program akan meminta nama menu, terus mengecek apakah menu tersebut tersedia. Kemudian misalnya itu ada, dia akan meminta jumlah pesanannya berapa. Lalu selanjutnya program akan menyimpan pesanan ke dalam array, yaitu pesanan nama. Di sini ya, pesanan nama dan pesanan jumlah. Seperti itu. Misalkan kalau menu itu tersedia ya. Lanjut lagi di sini aplikasi yang sederhana ini akan melakukan proses cetak struk ya. Di sini cetak struknya itu setelah pesanan selesai, program akan menghitung total dari produk-produk yang tadi kita atau makanan atau minuman yang tadi kita pesan, subtotal. Kemudian dia juga akan menghitung pajaknya, terus menghitung biaya pelayanan, dan menghitung yang namanya ada diskon ya jika memenuhi syarat. Program juga menyediakan di sini diskon 10% untuk pembelian di atas 100.000 dan promo beli 1 gratis 1 ya minuman jika pembelian di atas 50.000. Seperti itu. Di sini programnya misalkan kalau pesanan di atas 100.000 dia akan dapat 10% seperti itu. Kemudian lanjut nanti tampilan struknya di footernya itu ada ucapan terima kasih telah datang seperti itu. Lanjut untuk manajemen menu aplikasi, bagian ini hanya digunakan oleh pemilik atau owner ya untuk mengelola daftar menu. Fungsinya meliputi menambah menu baru di sini sistem outbrain, kemudian mengubah harga, lalu di sini menghapus menu dari daftar ya, entah itu dari makanan atau minuman. Di sini ya, di sini untuk tambah menunya, di sini untuk ubah harga, di sini untuk hapus, pilih menu yang dihapus, nanti kita akan muncul notif kayak seperti itu. Di sini terakhir adalah isi menu utama. Menu utama itu nanti program akan menampilkan satu
pemesanan makanan atau minuman, kedua manajemen menu restoran, dan ketiga keluar dari si aplikasi ini. Jadi user bisa atau yang menggunakan itu bisa melakukan pemesanan, terus juga bisa masuk ke menu pengelolaan dan keluar dari aplikasi. Kemudian di sini part ini adalah isi menu untuk pemilik atau owner. Ini khusus yang berisi opsi pengelolaan menu ya. Jadi owner atau pemilik dapat memilih untuk menambah, mengubah harga, menghapus menu, terus bisa juga kembali. Dan ada ini untuk pilihannya ya. Bagian ini untuk menjaga daftar menu tetap sesuai dengan kebutuhan restoran. Dan yang terakhir di sini untuk menjalankan aplikasinya. Program dimulai dari fungsi public static void main string. Terus di sini ini menu adalah untuk mengisi daftar awal. Kemudian di sini main menu adalah menjalankan antarmuka ini ya, antarmuka utama aplikasinya. Oke, nah sekarang kita uji apakah kode ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, di sini dia akan muncul menu utamanya. Pertama kita mungkin coba pesan. Kemudian secara otomatis akan menampilkan daftar menu. Yang tadi kita bikin adalah 4 makanan dan 4 minumannya. Kita coba misalnya nasi goreng 2. Terus minumnya kita coba es jeruk 3. Terakhir kita bisa ketik selesai untuk berhenti. Nah, di sini ketika kita klik, kita input selesai, dia akan munculkan struk pembayaran dengan rincian nasi goreng yang sudah kita input 2, sate ayam 1, es jeruk 3. Subtotalnya adalah 108, pajak 10%, 10.800. Kemudian biaya pelayanan 20.000 dan ada diskonnya karena ini lebih dari 100.000. Misal kalau kita pesan coba kita pesan minuman semua ya. Misal kopi. Kita pesan lebih dari 50.000 berarti bisa pesan 5 lah. Nah, di sini akan muncul kita disuruh untuk promo beli 1 gratis 1 minuman, pilih minuman gratisnya. Misalnya kita kopi lagi. Nah, secara otomatis setelah kita menginput gratisnya, struk akan keluar. Sini promo belinya ada keterangannya ya. Subtotalnya ada 60.000, pajaknya 10%, 6.000, pelayanannya 20.000. Bonus minumannya tadi kan ada gratis 1 ya, 12.000. Jadi total akhirnya adalah 74.000. Nah, di sini menu utama untuk pelanggan untuk memesan makanan dan minuman. Kita coba uji untuk manajemen menu restorannya. Ini yang digunakan oleh owner atau si pemilik. Misal tambah menu. Sini kita tambahkan sate kuda misalnya, terus harganya 55.000. Kita masukkan ke makanan. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita coba tambahkan lagi 1. Di sini misalnya adalah jus apel ya. Nah, harganya 15.000. Ini untuk minuman. Sudah, terus kita coba kembali.
terus ke menu pemesanan utama. Nah, di sini yang tadi awalnya makanan hanya 4, ada tambahan menu baru yaitu sate kuda 1, dan minuman juga tambahan menu baru ya, jus apel 1. Dan ini berhasil. Kita coba pesan yang baru tadi ya, sate kuda 1, terus jus apel. Selesai. Nah, di sini bisa dipesan juga ya. Di sini kita pilih misalnya jus apel. Nah, di sini struk pembayarannya sudah muncul seperti ini. Oke, sekarang coba kita ke manajemen yang lainnya. Misal ubah harga. Ubah harga misalkan ayam bakar ya. Bakar jadi harga barunya adalah 50.000. Ini ada yakin, iya. Nah, di sini coba sekarang kita hapus menu. Yaitu adalah sate kuda. Iya. Nah, kita coba cek lagi. Di sini tadi ayam bakar kita sudah rubah harganya, yang awalnya 35.000 jadi 50.000. Harga ya ayam bakar ya semuanya akan berubah. Harganya awalnya 30.000 sekarang jadi 50.000. Kemudian tadi sate kuda kita sudah bisa hapus. Nah, sekarang kita coba selesai aja. Kita coba pesan ayam bakar. Oh sorry, 2. Selesai. Kita coba copy. Oke, nah di sini sudah bisa ya. Nah, coba sekarang kita dari menu utama nomor 1 pesan makanan atau minum sudah berhasil. Kedua, manajemen menu restoran itu mencakup tambah menu berhasil, kemudian ubah harga menu, hapus menu, itu sama udah berhasil semua ya. Sekarang coba kita ke yang terakhir adalah aplikasi bisa keluar. Di sini sudah keluar. Jadi dengan demikian program ini sudah berjalan sesuai dengan soal daripada ini ya. Jadi nomor 1 bisa menginput menu restoran, terus bisa melakukan pemesanan, kemudian bisa menghitung total biaya, lalu mencetak struk pesanan, dan yang terakhir adalah manajemen menu aplikasi. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.